Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Putri Azhara dari kelas 11 TKJ1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan virtual machine dan VirtualBox. Apa itu virtual machine? Virtual machine adalah komputer virtual yang dibuat menggunakan perangkat lunak dan berjalan di atas komputer fisik. VM memungkinkan satu komputer fisik menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan. VM ini dikelola oleh perangkat lunak yang disebut hypervisor. Contoh OS yang berjalan di dalam VM yaitu Windows, Ubuntu, Linux Server. Contoh software virtualisasi yang pertama Oracle VirtualBox, Microsoft Hyper-V, VMware, Proxmox. Istilah penting: host, komputer fisik yang menjalankan VM. GUI, sistem operasi yang berjalan di dalam VM. 3. Hypervisor, pengelola VM dan sumber daya hardware. Manfaat virtual machine yang pertama menjalankan beberapa OS. Saat komputer menjalankan Windows, Linux, atau OS lain tanpa mengganti OS utama. Kedua, pengujian sistem. Mencoba OS, aplikasi, dan konfigurasi jaringan tanpa mempengaruhi sistem utama. Ketiga, hemat hardware. Beberapa server virtual dapat dijalankan menggunakan satu komputer fisik. Keempat, isolasi. Setiap VM memiliki lingkungan sendiri sehingga masalah pada satu VM tidak mempengaruhi lainnya. Kelima, mudah dicadangkan. VM dapat di-clone, dibuat snapshot, serta diekspor untuk dipindahkan atau dicadangkan. Keenam, mendukung pembelajaran. Digunakan untuk latihan Linux server, konfigurasi jaringan, server, dan OS lainnya. Arsitektur virtual machine menjelaskan bagaimana VM berhubungan dengan hardware dan sistem operasi. Terdapat dua jenis arsitektur, yaitu yang pertama ada type 1, bare metal. Hypervisor berjalan langsung di atas hardware, contohnya VMware Proxmox VE, Microsoft Hyper-V. Tipe 2, hosted. Hypervisor berjalan di atas host OS, contohnya Oracle VirtualBox, VMware Workstation. Lokasi biasanya type pertama langsung pada hardware, sedangkan type kedua di atas host OS. Umumnya untuk type pertama itu server, type 2 PC atau laptop. Performa type pertama lebih optimal, sedangkan type 2 lebih mudah digunakan. Basic tool for VirtualBox. Oracle VM VirtualBox Manager digunakan untuk membuat dan mengelola virtual machine. Yang pertama ada New, membuat virtual machine baru. Kedua, Setting, mengatur RAM, CPU, storage, display, network. Ketiga, Start, menjalankan virtual machine. Keempat, Pause, menghentikan sementara proses VM. Kelima, Reset, melakukan restart VM secara paksa. Keenam, Power Off, mematikan VM. Ketujuh, Snapshot, membuat titik pemulihan kondisi VM. Ke-8, clone, membuat salinan VM. Sedangkan yang terakhir, import atau export, memindahkan, mencadangkan VM. Selanjutnya ada clone dan snapshot VM. Yang pertama, clone, proses membuat salinan dari sebuah virtual machine. Membuat VM baru dengan konfigurasi yang sama. Membuat beberapa VM untuk latihan. Menghindari konfigurasi ulang dari awal. Contoh VM Ubuntu Server. Di-clone sehingga menjadi Ubuntu Server 2. Yang kedua ada snapshot, kondisi tersimpan dari sebuah VM pada waktu tertentu, yaitu menyimpan kondisi VM sebelum perubahan, mengembalikan VM ke kondisi sebelumnya, melakukan percobaan dengan lebih aman. Contoh snapshot sebelum install server. Jadi artinya clone untuk membuat VM baru, sedangkan snapshot menyimpan kondisi VM.
Selanjutnya ada export dan import VM. Export artinya mengemas VM menjadi file appliance atau format OVA atau OVF, contoh Ubuntu Server OVA, agar dapat dipindahkan atau dicadangkan. Sedangkan import artinya memasukkan kembali file appliance ke VirtualBox untuk membuat kembali VM. VM ke export, lalu menjadi file OVA, lalu dipindahkan atau cadangkan. Kemudian diimpor sehingga VM kembali. Manfaatnya memindahkan VM ke komputer lain, membagikan VM untuk kebutuhan pembelajaran, membuat backup, memudahkan pemulihan VM. Selanjutnya ada jenis networking adapter. Network adapter adalah perangkat jaringan virtual yang memungkinkan VM berkomunikasi dengan jaringan. Yang pertama ada NAT, kedua NAT network, ketiga bright adapter, keempat host only adapter, kelima internal network, keenam NAT apex. Pemilihan mode bergantung pada kebutuhan. Misalnya, VM membutuhkan internet, beberapa VM perlu komunikasi, VM harus terhubung dengan komputer host, VM harus terlihat seperti komputer lain di jaringan fisik. Selanjutnya ada mode NAT adapter. NAT atau Network Address Translation memungkinkan VM menggunakan koneksi internet dari komputer host. VirtualBox melakukan proses NAT untuk meneruskan koneksi VM melalui host. Contoh penggunaan: laptop ke internet ke VM NAT. Kelebihannya mudah digunakan, VM dapat mengakses internet, tidak perlu konfigurasi jaringan yang rumit. Kekurangannya, perangkat lain di jaringan sulit mengakses VM. Kurang cocok jika VM harus jadi server dari jaringan luar. Selanjutnya ada mode break adapter. Break adapter menghubungkan VM secara langsung dengan jaringan fisik host. VM akan terlihat seperti perangkat lain di jaringan dan biasanya mendapat IP dari router atau DHCP. Contoh penggunaan: router ke laptop atau host ke VM. Adapun kelebihannya yaitu VM dapat berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan. VM dapat memperoleh IP dari router atau DHCP. Ketiga, cocok untuk simulasi server yang diakses perangkat lain. Kurangannya bergantung pada jaringan fisik yang digunakan. Kedua, konfigurasi berbeda tergantung koneksi WiFi atau LAN.
metode host only adapter. Host only adapter membuat jaringan privat antara host OS dan virtual machine. VM dapat berkomunikasi dengan host, namun secara default tidak mendapat akses internet. Hubungan jaringan host ke VM pertama, lalu ke VM kedua. Adapun kelebihannya, jaringan terisolasi dari jaringan luar, cocok untuk pengujian dan praktik jaringan. Host dapat mengakses VM, kekurangannya tidak menyediakan akses internet secara langsung. Perangkat lain di jaringan fisik tidak dapat mengakses VM. Cocok untuk praktik SSH, web server lokal, konfigurasi server, serta simulasi jaringan. Kemudian ada mode internal network. Internal network membuat jaringan virtual yang hanya dapat digunakan oleh VM yang berada pada internal network yang sama, tanpa harus menghubungkan ke jaringan fisik. Contoh penggunaan VM pertama server ke internal network, lalu ke VM kedua atau klien. Cocok untuk latihan DHCP server, DNS server, web server, simulasi jaringan klien server. Kelebihannya ada VM ke VM dapat berkomunikasi, tidak membutuhkan host OS sebagai penghubung, cocok untuk simulasi jaringan. Kekurangannya tidak secara langsung menyediakan akses internet. Lalu digunakan untuk membangun jaringan virtual yang hanya menghubungkan VM ke VM tertentu dalam satu jaringan internal, selama menggunakan nama internal network yang sama. Kegunaannya yang pertama untuk praktik jaringan klien ke server, kedua simulasi LAN, ketiga pengujian DHCP dan DNS, keempat praktik konfigurasi IP, kelima pengujian komunikasi antar server. Ada catatan juga, internal network berbeda dengan host only. Internal network fokus pada komunikasi antar VM, sedangkan host only juga memungkinkan komunikasi dengan host OS.
mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.